Kita mau belajar materi relativitas khusus. Ya, relativitas khusus ini pertama kali ditemukan Einstein. Untuk postulat pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama di dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Postulat kedua, kelajuan cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Ya, jadi ini teori relativitas khusus oleh Einstein. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, nah ini ya, sebagai akibat dari postulat Einstein ini, maka kecepatan, panjang benda, waktu, dan massa itu bersifat relatif. Jadi relatif terhadap sebuah acuan yang bergerak dan yang diam. Nah, yang perlu kalian ketahui yaitu tentang penjumlahan kecepatan. Ini V sama dengan V1 ditambahkan dengan V2 dibagi 1 ditambah V1 kalikan V2 dibagi dengan C kuadrat. Nah, di mana V1 itu adalah kecepatan partikel 1 relatif terhadap bumi, kecepatan V2 itu adalah kecepatan partikel 2 relatif terhadap partikel 1, dan V itu adalah kecepatan partikel 2 relatif terhadap bumi. Sedangkan C ini adalah kecepatan cahaya. Nah, jadi V1 ada V2 itu terhadap partikel 1 gitu ya malahan. Nah, sedangkan V itu sendiri yang ditanyakan kecepatan partikel 2 terhadap bumi. Nah, ini kan ceritanya kayak meninggalkan bumi gitu loh ya. Ceritanya kalau kita mau pergi ke ruang angkasa kayak gitu. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui kedua yaitu kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang menyatakan bahwa panjang benda itu akan tampak lebih pendek bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, jadi L0 ini adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam. Jadi nanti kalau kalian nemu istilah L0, T0 itu adalah pengamat yang diam ya. Sedangkan L itu adalah panjang yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Dilatasi waktu juga ada istilah T0 di sini, delta T0. Ya, delta T0 itu adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat diam. Dan delta T itu selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Nah, jadi di sini kalau waktu itu kebalikannya dari panjang ya. Waktu yang diamati itu akan lebih lama. Begitu juga dengan massa. Massa yang diamati akan mengalami perubahan. Nah, berarti massanya akan menjadi lebih besar daripada pengamat yang diam. Ya, rumusnya ini kan tahu kalau L ini kan dikalikan, kalau T sama M ini kan dibagi ya. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Kemudian kenapa ini semua rumusnya ada apa? 1 min V. Nah, ini kan sama semua ini. Nah, coba nanti lihat selanjutnya. Relatif massa sudah. Nah, ini sekarang kesetaraan massa dengan energi. Kesetaraan massa dengan energi. Ya, kalau rumus E sama dengan mc kuadrat itu sudah nggak asing lagi ya. Ini punya Einstein ya, udah tahu semua. Nah, sekarang yang nih, ini untuk energi benda yang diam. M0C kuadrat dibagi dengan akar dari 1 per V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk energi kinetik relatif itu adalah pengurangan dari energinya Einstein yang mc kuadrat tadi dikurangi energi saat satu benda itu diam. Jadi EK sama dengan mc kuadrat dikurangi dengan MOC kuadrat. Kalau kita buat tadi kan mc kuadrat tadi. Nah, kenapa bisa dikeluarkan seperti ini? 1 min V kuadrat per C kuadrat kurangin 1. Nah, ini si E tadi kan punya rumusnya ini ya. Jadi ini. Nah,
E dikurangi E0. Jadi sama-sama ada MOC kuadrat, makanya bisa difaktorkan. MOC kuadratnya bisa dikeluarkan gini. Kita langsung coba contoh soalnya ya. Sebuah roket ketika diam di bumi panjangnya adalah 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya. Berapakah panjang roket tersebut menurut orang di bumi? Di sebuah roket ketika diam itu panjangnya 100 meter. Nah, terus kan bergerak. Nah, kalau dia bergerak, berarti menurut orang di bumi itu panjangnya udah bukan 100 meter lagi, tapi mengalami penyusutan. Nah, gimana perhitungannya? Tadi L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tadi kan V kuadrat, V-nya diketahui adalah 0,6 C ya. Jadi kalau kita masukkan di sini 100, kita kalikan akar dari 0,6 1 min 0,6 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini C kuadrat sama C kuadrat nanti bisa disederhanakan. 0,6 dikuadrat itu kita dapat 0,36 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nomor 2, ini ada A dan B ya, mau mencocokkan jamnya di bumi. Saat itu jam 12. Si B pergi ke ruang angkasa dengan pesawat jet dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya. Pada saat B menunjukkan pukul 13, berapa angka yang ditunjukkan jarum jam A ketika dilihat oleh B? Gitu ya. A sama B nyocokin jam, awalnya 12, jam 12. Kemudian si B itu pergi ke ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya. Nah, saat si B menunjukkan jam 13, berarti itu si B itu di mana itu? Si B di angkasa. Nah, berapa angka yang ditunjukkan jarum jam si A jika dilihat oleh B? Nah, berarti kan gini ya. Untuk perubahan waktunya menurut si B tadi kan awalnya jam 12, terus dia lihat kan ternyata jam 13. Berarti untuk perubahan waktunya 1 jam. Nah, delta T aksen namanya delta T sama dengan delta T aksen itu sama dengan delta T dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, berarti tadi kan waktunya 1 jam ya berubahnya. Tadi V-nya 0,6 kecepatan cahaya. Nah, kalau dihitung ternyata selisih waktu yang diamati si A itu adalah 1,25 jam. Nah, tadi kalau awalnya itu jam 12, berarti kalau 1,25 jam itu kan 1/4 jam ya, 1/4 jam atau 1,15 gitu ya. Makanya di sini 1,15. Jadi yang diamati A bukan jam 13, tapi A akan menunjukkan waktu yang lebih lama, yaitu 13.15. Nomor 3, sebuah benda bergerak dengan laju mendekati kecepatan cahaya. Punya massa 1,25 massa diamnya. Hitunglah kecepatan benda tersebut. Nah, kalau di kasus ini yang disuruh menghitung adalah kecepatannya. Tapi sudah diketahui massa geraknya itu 1,25. Bisa kita tuliskan gini ya. Massanya adalah 1,25 M0 atau 5/4 M0. 5/4 M0 di sini ya, 5/4 M0 sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini M0 boleh disederhanakan. Nah, dapat gini ya. Akhirnya kita dapat bahwa V-nya, nah kalau kalian tidak pakai kalkulator, kita boleh cukup menjawab sampai di sini. Ternyata sampai di sini ya. V-nya adalah 3/5 C. Di V sama dengan 3/5 C. Sampai sini boleh. Nah, kalian juga boleh mengganti mensubstitusi C, cepat lambat cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8. Sekarang nomor 4,
Nomor 4, bila energi kinetik sebuah partikel sama dengan energi diamnya. Energi kinetik sama dengan energi diamnya atau E0. Hitunglah kecepatan partikel tersebut. Nah, tadi kan EK, kita punya rumus ini. EK itu sama dengan E min E0. Nah, padahal EK-nya itu sama dengan E0. Nah, kita tulis seperti ini. Jadi, E itu adalah 2E0. Nah, yuk sekarang masukkan rumus. E itu adalah MC kuadrat. E0 itu MOC kuadrat. Sehingga M itu sama dengan 2M0. Padahal kita punya rumus bahwa massa itu sama dengan M0, kita bagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan partikel tersebut. Nah, kan tadi kita udah tahu ini ya, bahwa M-nya itu ternyata adalah 2M0. Kita substitusikan 2M0 ini ke M. Jadi ini diganti ya, ganti 2M0. M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini sama-sama bisa disederhanakan. Jadi 2 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kalau kita kuadratkan 4 kali 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 4, kita pindah ruas jadi 1/4 gitu ya. Nah, kemudian 1 kurangi 1/4 itu sama dengan V kuadrat per C kuadrat. 3/4 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Jadi 3/4 C kuadrat sama dengan V kuadrat. V adalah akar dari 3/4 C kuadrat atau setengah akar 3 C. Nah, seperti ini adalah kecepatan partikel yang